Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pegadaian. Bermula dari saya, Salsabila Umul Khalisa, akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah pegadaian. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri khusus, yaitu secara hukum gadai. Pegadaian salah satu-satunya lembaga yang mengatur usaha gadai. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak penggadaian guna mendapatkan sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan tadi akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Sedangkan pegadaian menurut OJK adalah badan milik usaha negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan memberikan barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Contoh barang yang dijaminkan seperti emas, barang rumah tangga seperti elektronik, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah perkembangan gadai di Indonesia. Kegiatan gadai sudah terjadi pada peradaban manusia di negara Cina tahun 3000 silam yang lalu. Sedangkan di negara Eropa dan wilayah Laut Tengah sudah terjadi dari zaman Romawi. Awal bentuk gadai yang dilembagakan berbentuk formal bermula di Italia, kemudian dipraktekkan di Belanda dan Inggris, dan wilayah Eropa sekitarnya. Sejarah lembaga gadai di Indonesia bermula pada tahun 1746, saat kedatangan Gubernur Jenderal VOC, yaitu Van Imhoff. Gubernur Van Imhoff mendirikan Bank Van Lening pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian negara pertama kali didirikan pada tahun 1901 dan tahun 1905 menjadi lembaga resmi jawatan. Setelah mengalami perubahan dari tahun 1961 sampai 1990, akhirnya tahun 2012 Badan Hukum Pegadaian berubah dari Veru menjadi. Nah, latar belakang didirikannya pegadaian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisarah ingin menjelaskan tentang struktur organisasi pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Kemudian tujuan pegadaian. Pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah dan untuk konsumsi dan produksi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Nurhojana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhojana, Prodi Ekonomi Syariah Lokal F. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha dalam pegadaian. Pada umumnya, usaha dalam pegadaian itu terbagi atas 2, yaitu yang A yaitu penghimpunan dana. Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak
diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito, tabungan, sebagaimana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya untuk melakukan kegiatan usahanya, maka Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. 1. Modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari yang A yaitu modal awal, yaitu kekayaan yang di luar APBN. Yang B penyertaan modal pemerintah. Yang C laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak Perum Pegadaian berdiri. Yang kedua yaitu pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang properti, seperti dalam pembangunan gedung perkantoran dan pertokoan. Yang keempat yaitu penerbitan obligasi dari masyarakat. Yang kelima yaitu mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya seperti baik perbankan atau non perbankan. Yang B yaitu penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendanai kegiatan Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua yaitu pendanaan kegiatan operasional. Yang ketiga yaitu pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat yaitu penyaluran dana. Yang kelima investasi lain. Yang enam yaitu pinjaman pegawai, kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Selanjutnya yaitu manfaat Pegadaian. 1 yaitu manfaat bagi lembaga Pegadaian. Yang A yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang B yaitu penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Memenuhi misi Pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang C yaitu laba dari Pegadaian yang dapat digunakan untuk dana pembangunan 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Yang kedua yaitu manfaat bagi nasabah Pegadaian. Yang A, nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga Pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif mudah dan sederhana. Yang B, nasabah yang akan mendapatkan penafsiran harga suatu barang gerak secara profesional. Yang C yaitu nasabah yang akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Suci Ardiana. Kepada Suci kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ardiana, NIM 120205255145. Di sini saya akan menyampaikan materi Pegadaian Syariah dan jenis-jenis pegadaian. Pegadaian syariah pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: yang pertama, tidak memungut bunga dalam bentuk karena riba.
Yang kedua, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Yang ketiga, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Sistem kerja penggadaian menggunakan prinsip syariah yang bernama HRAN. Ini menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki memiliki nilai yang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang piutang. Jenis-jenis penggadaian. Yang pertama, penggadaian konvensional. Jenis penggadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penggadaian syariah. Jenis penggadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan dari bentuk penggadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai prinsip syariat Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Zakia Anur Lubis. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Lubis, NIM 120205252661, Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menerangkan tujuan pegadaian dan berakhirnya hak gadai. Sebagai lembaga keuangan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, adapun tujuan pegadaian untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktik izon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. Tiga, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Berakhirnya hak gadai. Bahwa hak gadai dikatakan batal apabila 1. Hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Ketiga, para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Keempat, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.